Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitriyanti dengan NIM 02201056. Kali ini saya akan membahas tentang tugas pemecah gelombang batu alam yang berada di Pantai Loang Balu. Dan ini lokasi tempat survei saya, Pantai Loang Balu. Selanjutnya, ini data yang saya dapat dari hasil survei pemecah gelombang yang ada di Loang Balu. Yang pertama, panjang pemecah gelombang 110 meter. Yang kedua, lebar puncak 3,40 meter. Yang ketiga, kemiringan sebelah selatan 7,20. Yang keempat, kemiringan sebelah utara 5,10 meter. Yang kelima, tinggi jagaan 1,80 meter, dan terakhir lebar keseluruhan 14,20 meter. Dan ini data analisis perhitungannya. Selanjutnya analisis perhitungan pemecah gelombang yang saya ambil itu batu alam. Batu pelindungnya itu batu alam atau kasar, N-nya 2, penempatannya random, koefisien lapisnya 1,15, dan porositasnya itu 37. Selanjutnya kita akan bahas tentang perhitungannya, yaitu yang pertama, mencari berat butir lapis lindung batu alam dengan rumus W sama dengan YR H pangkat 3 per KD dalam kurung SR min 1 pangkat 3 cotangan, yaitu 2,6 kali 3,0 pangkat 3 per 4 dalam kurung 2,539 min 1 pangkat 3 kali 2 dengan hasilnya 2,4 ton. Yang kedua, mencari lebar puncak pemecah gelombang N sama dengan 3 minimum dengan rumus N kali K W per YR pangkat 1 per 3, N-nya 3 kali 1,15, W-nya 2,4 per YR-nya 2,6 pangkat 1 per 3, dan hasilnya 3,40 meter. Yang ketiga, menghitung tebal lapis lindung dengan rumus N kali K W per YR 1 per 3, N-nya 2 kali K-nya 1,15, W-nya 2,4, YR-nya 2,6, 1 per pangkat 1 per 3, dan hasilnya 2,2 meter. Yang keempat, menghitung jumlah butir batu pelindung tiap susun satuan luas 10 meter kuadrat dengan rumus ANK dalam kurung 1 min P per 100 kali YR per W pangkat 2 per 3, AN-nya 10, A-nya 10 kali N-nya 2 kali K-nya 1,15, 1 min V-nya 37 per 100, YR-nya 2,6 dan W-nya 2,4 pangkat 2 per 3, dan hasilnya 15,70. Selanjutnya panjang pemecah gelombang, yaitu menghitung volume. Menghitung volume ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, volume yang pertama itu 1/2 kali P kali L1 kali H, yaitu P-nya 110, L1-nya 5,40, dan kali H-nya 1,80, yaitu 534,6 meter kubik. Yang menghitung volume yang kedua yaitu V kali L2 kali H, P-nya 110, L2-nya 3,40, H-nya 1,40, dan hasilnya 673,2 meter kubik. Yang menghitung volume yang ketiga 1/2 kali P kali L3 kali H, P-nya 110, L3-nya 5,40, H-nya 1,80, dan hasilnya 534,6 meter kubik. Yang selanjutnya, menghitung volume total
menghitung volume total, yaitu V tot sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, yaitu 1742,4 meter kubik. Menghitung berat pemecah gelombang dibagi juga menjadi 3, yaitu WI1, V1-nya itu 534,6 kali YR-nya 2600, dan hasilnya 1389960 kN. Yang kedua, menghitung yang berat pemecah gelombang yang kedua, yaitu P2 kali YR sama dengan 673,2 kali 2600 sama dengan 1750320 kN. Yang selanjutnya WI3 V3 kali YR, yaitu V3-nya 534,6 kali 2600, dan hasilnya 1389960 kN. Selanjutnya menghitung berat totalnya, yaitu WI1 tambah WI2 tambah WI3, yaitu 4532040 kN. Terus menghitung jaraknya ini juga dihitung 3 kali, yaitu yang jarak yang pertama 2/3 kali L1, L1-nya 5,40 dan hasilnya 3,6. L1 yang kedua, L1 tambah 1/3 kali L2, L1-nya 5,40 tambah 1/2 kali 3,40 sama dengan 7,10. Yang ketiga, yaitu X3, L1 tambah L2 1/3 kali L3, yaitu L1-nya 5,40, L2-nya 3,40 tambah 1/3 kali 5,40 dan hasilnya 10,6 meter. Menghitung momen M1, menghitung momen yaitu M1 sama dengan W1 tambah X1, yaitu 1389960 kali 3,6 dan hasilnya 5003856 kN. Menghitung momen yang kedua, yaitu W2 kali X2, yaitu 1750320 kali 7,1, yaitu 1242727 kN. Menghitung momen yang ketiga, yaitu W3 kali X3 138960 kali 10,6 sama dengan 14733576 kN. Menghitung momen totalnya M1 tambah M2 M tambah M3, yaitu 32164704 kN. Dan ini dokumentasinya dan ini bentuk pemecah gelombangnya. Selanjutnya untuk mengetahui dari mana datang rumusnya maksimum, yaitu kita harus menentukan kita harus menentukan reaksi A di titik A dan titik B karena ini beban merata, maka titik pusatnya di tengah-tengah, sehingga kita dapat mengambil titik pusatnya di tengah-tengah dan jaraknya dan X-nya ini adalah jaraknya karena yang kita tinjau adalah reaksi di titik A. Kita
kita ambil momennya di tengah-tengah. Yang ini karena yang kita tinjau itu titik A, kemudian kita tuliskan rumus dasarnya RA kali X min minus Q kali X kali 1/2 kali X. Kenapa dikatakan minus Q? Karena yang kita tinjau adalah yang ada di titik A, sehingga berlawanan arah jarum jam, makanya minus Q. Makanya kita jabarkan 1/2 kali Q kali L kali X min 1/2 kali X kali X. Nah, lalu kita jabarkan lagi 1/2 kali X kali L kali 1/2 kali L minus 1/2 kali Q kali 1/2 kali L kali 1/2 kali L. Dan selanjutnya kita jabarkan lagi 1/4 kali M maksimumnya 1/4 kali Q kali L minus 1/8 kali Q kali L kali L. Sehingga kita jabarkan lagi M maksimumnya sama dengan 1/8 Q kali L kuadrat. Nah, dan ini mengapa momen maksimumnya 1/8 Q kali L kuadrat. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.